Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dayak akan menampilkan video mengenai kebudayaan dari suku Dayak. Perkenalkan, nama saya Naila Jawazara Madani, nomor absen 24. Saya Kirana Dewi dari presensi 17. Saya Aisyah Nafisa Sidirusman, nomor absen 2. Saya Tabita Dewi Banasira, nomor absen 9. Segera simak video kami. Juhu Kujang, makanan ini banyak direkomendasikan disantap kala siang hari. Terbuat dari keladi dan ikan yang dimasak kuah bumbu, sayuran khas Dayak ini diyakini bikin nafsu makan bertambah. Kue dange, makanan ini punya rasa gurih dan manis yang khas. Itu tercipta dari perpaduan tepung ketan hitam, kelapa kukus, gula aren, dan gula pasir. Semua bahan tersebut dicampur kemudian ditambahkan garam. Jenis kuliner yang satu ini terbilang ekstrim karena menggunakan kelelawar pemakan buah sebagai bahan utamanya. Daging hewan itu diolah sedemikian rupa ditambahkan bumbu seperti kunyit, ketumbar, daun salam, dan santan. Suku Dayak Ngaju dan Manyaan punya perbedaan dalam pengolahan menu ini. Kalau Dayak Ngaju pakai bumbu, sedangkan Dayak Manyaan menggunakan daun pikauk dan serau sebagai tambahan bumbunya. Potok mengkudu. Kebayang gak daun mengkudu jadi sayuran? Masyarakat Dayak ternyata memakannya dan rasa dari kuliner ini diyakini gurih dan nikmat. Jadi ikan dibungkus dengan daun mengkudu, lalu ditambahkan rempah-rempah pilihan agar rasa semakin lezat. Jenis ikan yang dipakai untuk menu ini biasanya ikan patin atau ikan tawar lainnya. Tutang, suku Dayak mengenal tato dengan istilah tutang. Setiap motif tato memiliki makna mendalam yang erat kaitannya dengan kepercayaan pada leluhur. Masyarakat suku Dayak yang akan membuat tutang diharuskan menjalani ritual-ritual tertentu terlebih dahulu. Menurut kepercayaan suku Dayak, tato ini akan berubah menjadi warna emas dan menjadi penerangan jalan menuju alam keabadian setelah kematian. Munajah Antang. Ketika akan menghadapi peperangan, masyarakat suku Dayak bakal melakukan upacara Manajah Antang untuk mencari keberadaan musuh. Dalam upacara tersebut, sesepuh desa akan memanggil arwah leluhur melalui burung antang untuk memberitahukan lokasi musuh. Tak hanya untuk keperluan peperangan, upacara ini juga digunakan untuk mencari petunjuk lain. Telinga Aru. Kebiasaan memanjangkan cuping telinga dilakukan oleh suku Dayak untuk menunjukkan tingkatan sosial. Selain itu, cuping telinga panjang juga menandakan bahwa orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Proses pemanjangan cuping telinga dilakukan dengan pemberat berupa logam, berbentuk lingkaran gelang, atau berbentuk gasing, dimulai sejak bayi hingga dewasa. Tiwa merupakan upacara kematian suku Dayak yang menganut agama Hindu. Upacara ini merupakan golongan tradisi yang digelar selama 7-40 hari. Keperluan yang dibutuhkan berupa hewan kerbau atau sapi untuk dikurbankan, penyajian makanan dan untuk warga, dan sesaji untuk roh leluhur. Tujuan dari upacara tiwah ini adalah untuk mengantarkan roh jenazah bertemu dengan Sang Pencipta di Lewu Tatau atau surga. Di awal upacara biasanya ada tarian adat Mangajan, pukulan gong, dan bukung. Yang pertama ada pakaian adat King Baba. King Baba merupakan pakaian adat suku Dayak untuk pria di Kalimantan Barat. Nama King Baba berasal dari bahasa Dayak, di mana King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Terbuat dari serat tinggi kayu tumbuhan endemik, King Baba diproduksi dengan cara memukul kulit kayu dalam air untuk menyisakan serat. Setelah serat lentur, mereka dijemur dan dihiasi dengan lukisan etnik Dayak menggunakan pewarna alami. King Baba terdiri dari rompi tanpa lengan dan celana panjang. Sering dipadukan dengan senjata mandau dan perisai, memberikan kesan persiapan perang. Yang kedua ada King Bibinge. King Bibinge merupakan pakaian adat suku Dayak untuk wanita. King Bibinge memiliki cara pembuatan yang serupa dengan pakaian pria. Terbuat dari kulit kayu tanaman ampuro atau kapuo yang kaya serat. King Bibinge lebih tertutup dengan penutup dada, stagen, dan rok. Aksesoris seperti kalung, manik-manik, dan ikat kepala dengan bulu burung enggang melengkapi pakaian ini. Tanpa lengan seperti King Baba, King Bibinge dihiasi dengan lukisan khas Dayak, manik-manik kayu, dan bulu burung enggang. Gelang terbuat dari akar pohon, sedangkan kalung terdiri dari tulang hewan dan akar pohon, berfungsi sebagai hiasan, jimat, dan penolak bala. Yang ketiga ada Bangkureng. Bangkureng merupakan pakaian adat suku Melayu di Kalimantan Barat.
merupakan versi lokal dari baju kurung yang umumnya dikenakan oleh suku Melayu di berbagai wilayah seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Meskipun berbagai akar budaya, buang kurung memiliki ciri khas sendiri yang mencakup corak, desain, dan bahan yang berbeda. Pakaian ini digunakan oleh perempuan dan hadir dalam dua versi, yakni dengan lengan panjang yang biasa disebut sebagai kurung langke tangan dan lengan pendek yang biasa disebut sebagai kurung sapek tangan. Keistimewaan buang kurung terletak pada perpaduan budaya Melayu dan Dayak menciptakan corak yang unik. Yang keempat adalah pakaian adat Ta'a. Baju adat Dayak Kaltim yang dikenal sebagai Ta'a berasal dari suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Ta'a yang merupakan pakaian adat untuk wanita terdiri dari beberapa komponen seperti da'a atau ikat kepala dari pandan, baju atasan bernama sapei inok, dan rok bernama Ta'a. Pembuatan Ta'a melibatkan penggunaan pandan dan kain dengan hiasan bulu burung serta gelang pintalan benang sebagai penolak bala. Baju atasan, bawahan, dan penutup kepala dihiasi dengan motif khusus seperti burung enggang dan harimau untuk bangsawan, serta motif tumbuhan untuk masyarakat biasa. Tari Gong Kacet Tari Rusing Panjat Tafe. Ledo atau dapat disebut juga Tari Gong adalah salah satu tarian Dayak Kalimantan Timur, tepatnya dari suku Dayak Kenyah. Tarian ini ditarikan seorang gadis dan gong digunakan sebagai alat musik pengiringnya. Tari Gong menceritakan kemelekan seorang gadis yang menari di atas sebuah gong, di mana gadis itu akan diperebutkan oleh dua orang pemuda Dayak. Tari giring-giring adalah tari tradisional Dayak Kalimantan Tengah yang menggunakan tongkat sebagai atribut tari. Di Kalimantan Selatan, tari ini dinamakan tari gintur. Tari ini mengekspresikan kegembiraan dan rasa senang masyarakat dengan cara menari dengan menggunakan tongkat sebagai media menarinya. Tari Mandau adalah tari tradisional khas suku Dayak yang dikenal sebagai salah satu jenis tarian gerak. Dalam melakukan geraknya, biasanya akan ada iringan musik yang dimainkan menggunakan gendang dan garatung. Sapi merupakan alat musik tradisional Kalimantan Timur sering digunakan untuk mengiringi acara-acara hajatan masyarakat suku Dayak. Sapi terbuat dari kayu adau yang banyak terdapat di Kalimantan, serta menampilkan corak ukiran khas suku Dayak. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.